Nah, kemudian diperkuat juga di slide berikutnya yang mulia, bukti bahwa D hasil distrik versi kami ini yang benar adalah adanya video yang mulia yang kami sampaikan di PT 7. Video pada saat rekapitulasi di distrik RL Makawiyah. Pada saat itu sesuai dengan video dan kami sudah transkrip juga, itu sangat jelas dinyatakan bahwa perolehan hasil dari masing-masing pasangan calon itu yang dibacakan oleh PPD distrik RL Makawiyah. Pertama 01 mendapat 2.378 sesuai dengan formulir tadi yang mulia. 02 0 03 820 dan 04 938. Sementara di D hasil atau lampiran D hasil distrik versi pemohon, kalau kita bandingkan misalnya, itu di yang berbasis kampung dan TPS itu semuanya tidak ada tanda tangan yang mulia, baik tanda tangan PPD-nya maupun tanda tangan saksi-saksi. Nah, ini kami meragukan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon, sehingga menurut kami khusus untuk distrik RL Makawiyah ini yang paling valid, yang paling benar adalah versi yang kami punya yang mulia. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini adalah lokusnya di distrik Ilaga. Dalilnya sama yang mulia, dianggap ada manipulasi. Justru kami menduga yang melakukan manipulasi itu adalah oknum PPD bersama tim pemenangan pemohon yang mulia. Modusnya sama dengan merubah formulir D hasil tingkat distrik. Oleh karena itu kalau kita tadi simak penyampaian KPU, KPU justru sudah menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan pemalsuan terkait dengan formulir D hasil distrik di 2 distrik ini yang mulia. Di slide berikutnya kita bisa lihat sama yang mulia. Di situ juga tidak ada tanda tangan saksinya kalau kita lihat versi yang disampaikan pemohon. Kemudian juga tidak ada hasil perolehan suara masing-masing paslon. Sementara di hasil yang kami punya ini kebetulan kami dapatkan dari saksi yang kebetulan waktu itu sempat memfoto yang mulia. Di hasil distrik di Ilaga. Dan saksi kami di situ atas nama Yokinus itu juga kami sudah menyampaikan keterangan afidavit tertulis di akta notaris yaitu PT 8 yang membenarkan kejadian proses rekapitulasi di distrik Ilaga ini dengan hasil sebagaimana yang kami sampaikan di bukti PT 4 tersebut yang mulia. Jadi pemohon itu mohon maaf 01 mendapat 2081 suara, 0250 suara, 0350 suara dan pemohon itu mendapat 8684 suara. Dan yang berikutnya kami perlu tegaskan juga yang mulia, karena ada dalil pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait itu harusnya dapat 0. Nah, ini menurut kami sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena prinsipal kami ini yang di samping kami ini yang mulia, Pak Elvis ini adalah putra daerah di Kabupaten Puncak dan lahir di Ilaga. Bagaimana mungkin kemudian lahir di Ilaga dan tokoh besar di sana kemudian mendapatkan suara 0. Ini sangat-sangat tidak masuk akal. Dan bahkan Pak Elvis ini sudah 4 periode jadi anggota DPRD yang mulia dan dapilnya juga di situ. Sehingga ini merupakan satu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Bagaimana kemudian pemohon menganggap atau mengklaim itu suara pihak terkait 0 di situ. Karena sekali lagi Pak Elvis maupun Pak Naftali ini adalah 2 orang kepala suku besar di sana yang mulia. Sehingga sangat tidak mungkin. Kemudian berikutnya bahwa berdasarkan uraian tersebut kami menduga ada tindakan oknum PPD yang diduga bekerja sama dengan oknum tim pemenangan pemohon yang mencoba ingin merusak kemurnian hasil pemungutan suara di TPS dengan sistem noken atau ikat di Kabupaten Puncak. Hal ini tentu dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas suasana di Kabupaten Puncak yang bisa saja menimbulkan konflik horizontal. Padahal dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2024 yang lalu telah berjalan dengan lancar dan aman. Oleh karenanya kami mohon semua pihak untuk menghormati hasil pemungutan suara dengan sistem noken dan juga sistem ikat tersebut. Terakhir yang mulia sebelum petitum, kami juga setelah melakukan inzage kami menemukan ada 2 surat pernyataan noken di 2 distrik. Setelah kami periksa kami menemukan ada kejanggalan juga yang mulia. Jadi apabila dicermati terkait dengan tanda tangan tokoh-tokoh adat atau kepala suku yang ada pada surat pernyataan tersebut terlihat seperti dibuat-buat karena model tanda tangannya selalu dimulai dengan abjad depan nama tokoh-tokoh tersebut. Selain itu dapat kami sampaikan pula beberapa tokoh yang namanya tercantum itu ada indikasi dicatut yang mulia. Karena
beberapa pihak yang kami konfirmasi, ada beberapa kepala suku yang menyatakan tidak menandatangani, dan itu merupakan satu anomali karena sistem noken atau ikat di sana itu tidak ada kesepakatan tertulis yang mulia. Semuanya penyampaian secara lisan yang mulia. Nah, itu catatan kami terakhir terkait dengan bukti-bukti yang disampaikan pemohon. Kemudian petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak nomor 85 tahun 2024 tertanggal 12 Desember 2024 pukul 18.56 WIT. Dan yang ketiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut: 01 61.310 suara, 02 26.668 suara, 03 18.107 suara, dan 04 59.291 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia, demikian hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu. Sebelumnya saya mau tanya, kronologi penetapan dan pengumuman putusan KPU gimana itu, tolong disampaikan. Putusannya nomor berapa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Putusannya nomor berapa? Putusan KPU Kabupaten Puncak yang ada di kami di Bawaslu adalah 85. Nomor 85. Ya. Itu ditetapkan dan diputuskan kapan? Itu diputuskan dan ditetapkan tanggal 12 Desember tahun 2024. 15 Desember? 12. Oh, 12 Desember. 12 Desember. Pukul berapa? Pukul 18. Izin Yang Mulia saya baca catatan. Iya, nggak apa-apa, bukan ujian kok. Boleh buka catatan. 18:56. 56. Ya. Oke, itu sekaligus penetapan dan pengumuman. Iya Yang Mulia. Oke. Baik. Terus di sana berapa distrik itu? Yang Mulia, kalau di Kabupaten Puncak memiliki 25 distrik. 25 distrik. Ya. Berapa TPS? TPS untuk keseluruhan 25 distrik 367 TPS. 367 distrik. Terus perolehan suaranya gimana? Betul apa yang disampaikan oleh termohon tadi? Baik, izin Yang Mulia, saya harus bacakan. Ya. Nomor 1, perolehan suaranya berapa? Baik. Baik, izin Yang Mulia, saya akan bacakan Bawaslu Kabupaten Puncak benar-benar sudah melakukan. Izin Yang Mulia, saya bacakan resumen. Perolehan suaranya dulu aja, nanti gampang yang lain. Oke, baik. Berapa perolehan suaranya? Baik, perolehan suara Nomor 1? yang didalilkan di distrik, saya mulai dari distrik saya, Yang Mulia. Enggak, ini total seluruhnya perolehan suaranya. Baik, total suara yang nomor urut 1 61.310. Oke, nomor 2? Nomor urut 2 28.668. Baik, nomor 3? Nomor urut 3 18.107. Oke, nomor 4? Nomor urut 4 59.000.
291. Suara sahnya totalnya berapa? Yang mulia, yang tadi suara perolehan saya yang tadi saya bacakan dari nomor urut 1. Iya, total suara sahnya 167.376, betul. Nomor urut 1 Itu gimana kok diulangi? Tadi sudah nomor ada, 1. ya yang mulia 167.376. 76. Ya yang mulia. Ada laporan-laporan yang ada perubahan-perubahan kesepakatan dan sebagainya, ada? Mengenai noken, itu noken semua kan di sana? Ya yang mulia. Ya, gimana? Ada yang mau sampaikan? Di Kabupaten Puncak seluruhnya memang sistem noken. Ya, Dan saat rekapitulasi setiap di tingkat distrik tidak ada membawa laporan ke kami. oke. Terus waktu di tingkat kabupaten, rekapitulasinya juga berjalan lancar. Benar yang mulia. Ada yang tidak tanda tangan pasangan saksi pasangan calon 4 ini. Yang ada tanda tangan pasangan nomor urut 1. Yang nomor urut 2, 3, 4 enggak tanda tangan? Ya yang mulia. Tidak tanda tangan ya? Tidak tanda tangan. Oke. Kenapa tidak tanda tangan? Saya belum tahu yang mulia. Enggak tahu. Tapi enggak ada laporan ya? Tidak ada laporan. Mereka hadir saat Hadir. itu. Mereka hadir, tidak Ya. tanda tangan tapi. Tidak ada tanda tangan. Oke. Baik, Prof. Ini ada, Prof? Silakan, Prof. Baik, saya melanjutkan lagi soal SK tadi ya. Ini kan bukti termohon, bukti pemohon, bukti termohon dan pihak terkait ini yang berbeda adalah pada bukti pemohon. Ketua KPU-nya ada. Coba Bapak ke sini Pak sebentar Pak. Bapak maju ke depan sebentar. Silakan dari Bawaslu, termasuk dari pemohon, kuasa hukumnya. Iya, maju ke depan. Maju ya. Apakah betul ini turun aja Pak, jangan dekat-dekat, turun aja. Jangan dekat-dekat hakim. Sudah bisa langsung. Dekat-dekat hakim. Ini apakah betul tanda tangannya Bapak sebagai ketua KPU? Coba Bapak Bawaslu silakan dilihat juga. Apakah betul itu tanda tangan Bapak? Benar, ini tanda tangan saya. Menangkut ini kronologisnya saya bisa jelaskan sebentar. Ya betul tanda tangan Ya. Bapak itu ya. Sama tanda tangan. Sebentar saya Sebentar ini jelaskan. betul tanda tangan Bapak ya. Ya baik. Jadi ini silakan kembali ke tempat. Ini yang belum yang tadi terlambat datang silakan. Ini diakui oleh Ketua KPU tanda tangan dari Ketua KPU. Ya. Nah, nanti mau dijelaskan sebentar. Nah, ini begitu. Sekarang silakan duduk untuk menjelaskan Pak. Mengapa ada SK yang Bapak tanda tangani yang tanda tangannya adalah ditetapkan dan sekaligus diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 15 WIT. Silakan Pak dijelaskan Pak. Izin, terima kasih atas waktu. Saya sedikit untuk menjelaskan menangkut SK di situ ditum hari Sabtu tanggal 7 Desember. Memang tanggal 7 Desember kami mau melakukan penetapan rekapitulasi di Ilaga. Jadi ada proses kami mau lakukan penetapan di Ilaga pada tanggal 7. untuk Ilaga saja ya. Ya, mau lakukan di Ilaga. Namun saat itu ada ketua tim dari pemohon masuk. Walaupun kita sudah siap meja dan lain-lain, sudah siap dan juga kami mau lakukan. Enggak, sebentar, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Ini ada proses penetapan rekap untuk yang distrik Ilaga. Itu yang hadir siapa saja Pak yang hadir? Jadi itu semua saat itu hadir. Hadir semua.
Saksi-saksi Semua pasangan saksi calon hadir semua. Semua hadir. Hadir, ya silakan lanjutkan Pak. Jadi saat itu kami mau lakukan penetapan rekapitulasi tingkat kabupaten. Iya. Setelah itu ada tim dari pasangan calon, ketua tim dari pemohon, datang sampaikan kepada kami bahwa hari ini kamu lakukan penetapan, kamu bunuh saya di tempat ini daripada saya punya masyarakat yang korban. Dan setelah sampaikan begitu, masa datang di luar aula itu memang punya sebut nama saya dan mereka mengatakan bahwa kami peran. Dengan kondisi seperti itu, maka kami mengambil keputusan untuk kami diskusi dengan minta ke Bawaslu. Bawaslu mengatakan bahwa kita harus keluar dan memberikan surat, dan juga pihak keamanan menjaga ketat kami. Jadi penetapannya akhirnya prosesnya berhenti. Jadi berhenti, tidak lakukan penetapan. Tidak ada penetapan sama Ya, sekali. Jadi Kenapa kemudian Bapak tanda tangan di sini? jadi begini, itu sampai di Nabire Ya. saat kita lakukan penetapan. Tanggal berapa Pak itu prosesnya Bapak menetapkannya distrik Ilaga itu? Di Ilaga kami tidak lakukan penetapan. Di Ilaga kami tidak lakukan penetapan sampai di Nabire. Enggak ya, pada waktu Bapak cerita datang kemudian tim pemohon. Itu tanggal 7. Tanggal 7 itu tadi. Jadi tanggal 7 itu kami sudah siap untuk lakukan penetapan. Ya. Namun ketua tim dari nomor 4 datang kasih tahu seperti itu, dan masa banyak datang di luar dan mereka teriak, mereka sebut nama saya dan bilang kami peran dan lain-lain. Ya. Akhirnya ya kita melihat kondisi itu, setelah itu kita batalkan, tidak melakukan penetapan. Jadi Bapak sudah tanda tangan terus dibatalkan? Tidak ditandatangan juga. Yang ada tanda tangannya gimana ceritanya? Jadi ada begini, tanda tangan ini? saya sedikit menjelaskan menangkut tanda tangan itu. Kami sampai di Nabire tanggal 12, kami lakukan penetapan tanggal 12. Tanggal 12 ke Nabire. Iya, jadi saat itu staf saya mungkin kekeliruan di dalam penulisan hari dan tanggal di petitum itu. Enggak, masalahnya begini, SK-nya ini adalah tertulis memang ditetapkan tanggal 12 di Nabire. Iya. Ya, lucu juga ini Pak kalau keluar Pak SK ini. Kenapa? Karena di sini tertulis ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Desember 2024 pukul 15 WIT. Ditetapkannya di Nabire tanggal 12 Desember begitu, ya Pak ya? Padahal tadi Bapak cerita bahwa ini ada proses baru tanggal 7 yang kemudian tidak jadi ditetapkan begitu. Ini formatnya juga Pak, formatnya kalau disandingkan dengan format bukti dari pihak terkait kemudian dari termohon, memang formatnya memang tidak sama persis formatnya Pak. Lebih panjang formatnya untuk SK yang ini. Yang benar mana makanya ini? Yang benar itu tanggal 12. Tanggal 12. Yang putusan tanggal 12 hari Kamis tanggal 12 Desember pukul 18.56 WIT. Itu yang benar itu. Iya. Jadi ini tidak pernah, ini keluar kemana ini Pak SK ini kemudian? Yang 7 Desember itu? Itu mungkin kesalahan administrasi dari staf kami. Karena saat Tapi betul kami, saya tanyakan kepada KPU, tanggal 7 Desember itu belum pernah ada penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Puncak ini. KPU? Betul? Bawaslu. Saya menjelaskan sedikit. Ya silakan. Baik, Yang Mulia. Tanggal 5, 6 itu kita rekapitulasi tingkat kabupaten. Di Ilaga. Kami di atas. Tanggal 5, 6 itu ya? Ya. Ya. Tanggal 7 rencana bukan rencana tapi kita rekap tingkat provinsi dan pleno untuk penetapan rekapitulasi perolehan suara Di Ilaga. di Ilaga. Namun seperti tadi Rencananya tanggal itu. rencananya tanggal itu tapi tidak melakukan. Tidak jadi. Ya, saat itu kami juga memang sama-sama dan rencana harus pleno kita sudah menyusun meja. Namun
melihat hal seperti itu, kita Dibatalkan. mengingat pengalaman-pengalaman, akhirnya kita skor saat itu. Terima kasih. Ya. Pada saat kemudian dilakukan, mohon maaf Pak Ketua. Monggo. Pada saat kemudian ditetapkan hasil rekapitulasi di provinsi, itu siapa saja yang hadir, Pak? Saat itu semua saksi dan tim juga hadir. Seluruh saksi 4 pasangan calon hadir semua. Hadir. Yang tadi yang tanda tangan hanya paslon 1 saja. Saat itu memang tidak melakukan pleno penetapan. Tidak ada pleno penetapan. Ya, kita melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten. Mereka- Plenonya penetapan kita lakukan di Nabire tanggal 12. Plenonya di Nabire lagi tanggal 12. Ya. Jadi yang di sana hanyalah penetapannya di Ilaga itu. Ya Ilaga nggak jadi, terus kemudian penetapan seluruhnya ada di Nabire semua. Iya, Yang Mulia. Sampai selesai di Nabire. Sampai pleno penetapan di Nabire. Tanggalnya tanggal 12 itu. Tanggal 12 seperti tadi kita sudah. Iya, pukulnya 18 Pukulnya 18:56, Yang Mulia. 18.56 itu. Begitu ya KPU? Iya, izin Yang Mulia. Begitu ya? Iya, saya sedikit. Ya, sedikit apa lagi nih yang mau sampaikan? jelaskan sedikit ini. Iya. Ini karena saat itu operator kami dia sudah siap, draftnya sudah siap. Pada waktu di Ilaga. Pada waktu di Ilaga. Iya. Jadi sampai di Nabire ini dia tidak perhatikan itu, langsung print, dan juga saya tidak membaca karena saat itu situasi agak sedikit memanas, sehingga saya langsung tanda tangan, langsung saya ke belakang. Jadi saya juga tidak perhatikan, dan juga operator kami dia tidak lihat draftnya karena draftnya itu sudah disiap tanggal 7 itu. Tapi tanda tangan disahkan tanggal 12 Desember. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Izin Yang Mulia, sedikit Yang Mulia, pihak terkait. Oke, silakan. Untuk salinan yang dipertanyakan oleh Yang Mulia Prof. Eni tadi, memang format yang kami terima itu format salinan Yang Mulia. Jadi memang agak berbeda dengan format yang aslinya, kira-kira gitu Yang Mulia. Oke. Terima kasih. Ya. Baik. Saya mengesahkan alat bukti. Pemohon menolakkan bukti P21 sampai dengan P24. Betul Yang Mulia. Oke. Termohon T1 sampai dengan T15. Benar Yang Mulia. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT8. Benar Yang Mulia. Terakhir Bawaslu PK 3641 sampai dengan PK 3644. Benar. Benar, Yang Mulia. 3641 sampai dengan 3644 ya. Benar, Yang Mulia. Baik, semuanya sudah diverifikasi, disahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir pada sesi pertama ini, silakan untuk Kabupaten Nabire. Ini Kabupaten Nabire itu ibu kota Puncak ya? Papua Provinsi- Tengah Yang Mulia. Papua Tengah ya. Baik. Kalau Ilaga itu tadi ibu kotanya Puncak Yang Mulia. Puncak ya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan kami mewakili KPU Kabupaten Nabire menyampaikan jawaban. Kami pada pokok-pokoknya saja Yang Mulia yang menyampaikan. Ya, silakan. Pertama terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Nabire tahun 2024. Kemudian kami masuk langsung ke kedudukan hukum Yang Mulia. Ya. Bahwa pemohon bukanlah pemantau pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 yang terdaftar dan bersertifikat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 42 ayat 1 PKPU nomor 9 tahun 2022 Yunto pasal 4 ayat 3 B PMK nomor 3 2024. Bahwa pemohon sebenarnya menyadari dan mengakui secara tegas tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dalil pemohon pada huruf L, M, dan N
halaman 5 dan 6 permohonan aku. Namun dengan bangga pula pemohon menabrak aturan hukum yang ditetapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dan dengan melakukan akrobat hukum yang serampangan dan ugal-ugalan. Kemudian bahwa dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 terdapat 2 pasangan calon yang maju dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire terdapat lebih dari 1 pasangan calon. Artinya bukan melawan kotak kosong, Yang Mulia. Ya. Kami langsung ke eksepsi obskur libel, Yang Mulia. Ya. Bahwa dalil posita pemohon sebatas informasi dan hasil riset orang lain dan bukan fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dapat dilihat pada huruf H halaman 4 permohonan akuo, di mana pemohon menyatakan bahwa berdasarkan informasi dan pengaduan yang didapat dan dapat dilihat dari website situs laman Bawaslu, baik di tingkat provinsi dan atau kabupaten. Sehingga validitas pemohon sebagai pemantau pemilu patut dipertanyakan, Yang Mulia. Kemudian petitum pemohon, petitum kumulatif pemohon tidak diatur dalam PMK nomor 3 tahun 2024. Bahwa pada angka 2, pemohon meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Nabire nomor 580. Namun pada angka 3 petitum, pemohon memerintahkan termohon untuk mengulang tahapan penyelenggaraan, yaitu pengumuman pendaftaran pasangan calon sampai penetapan calon terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 dengan tanpa mengikutsertakan pasangan calon atau setidak-tidaknya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, atau yang tidak memenuhi syarat calon kepala daerah. Bahwa dalam batas penelaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan 2 petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali 2 petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan pemohon. Hal mana secara tegas telah diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf B angka 5 PMK nomor 3 2024. Bahwa Mahkamah selalu konsisten dengan tidak melanjutkan permohonan aku sampai pokok perkara terhadap petitum kumulatif yang dimintakan para pemohon dengan menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, sebagaimana putusan perkara Pileg 2024 yang lalu.